wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke channel Starapam ya. Kali ini saya mau bincang-bincang sedikit nih sama bapak saya mengenai seputar dunia pertanian ya. Mungkin bisa sedikit membantu memberi wawasan atau pengetahuan ya buat yang hobi dalam pertanian gitu. Oke, langsung aja. Gimana, Pak? Jadi apa itu pertanian tuh, Pak? Kalau pertanian itu, kalau pertanian di Indonesia kan negara-negara agraris, Ya. mayoritas orang bertani. Oh, Emang kalau bertani itu capek, kotor, bau. Cuma kalau udah jadi duit mah nggak bau. jadi kalau Ya. udah jadi duit nggak Nggak bau. Gitu. ya. Tapi kotor juga bukan koruptor. Hah, apa tuh? Nah, kalau pertanian, kalau mau ngolah tanah, pertama, emang pertanian itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Contoh, ini kita kalau mau nanam jagung Ya. atau nanam padi, ngolah tanah yang betul-betul diolah. Kalau kita mau mau pakai pupuk apa? Apa pupuk organik? Apakah pupuk sintetis atau kimia? Nah, sekarang lagi digalakan nih pupuk organik. Nah, itu nggak semudah juga pokoknya, harus olah tanahnya itu harus dicangkul, digemurin. Kita harus punya istilahnya peternakannya, domba atau sapi atau ayam atau bebek. Nah, supaya kita nggak jauh-jauh itu ngambil pupuknya, jadi sekitar lingkungan kita aja. Demikian. Oh, jadi bertani itu ada dua macam ya, ada yang organik sama yang non organik gitu. Iya, betul. Jadi lebih bagus mana antara organik sama yang non organik? Nah, Kalau untuk sekarang bagusnya bertani itu harus seperti apa gitu? sekarang kebetulan pupukan mahal. Oh iya, pupuk mahal berarti. Pupuk mahal, subsidinya mau dicabut sama pemerintah. Waduh. Wah. Kebetulan sekarang lagi digalak-galakan pupuk organik. Lagi pupuk organik juga berpengaruh itu untuk makanannya. Jadi kalau perbandingan organik dan sintetis kimia, contoh nih, kalau kita nanam timun, timun kan timun suri. Ya. Kalau pakai organik, emang organik mah istilahnya lambat gedenya. Cuman kalau udah matang, kalau dibandingkan dengan pupuk organik dan pupuk kimia, lebih kuat organik. Kalau organik mah bisa setidaknya perbandingannya antara 3 hari 4 hari. Kalau pupuk kimia mah cepat busuknya. Kalau organik bertahan lagi sehat. Organik mah contoh nih, kalau timun dipupuk sama istilahnya pupuk puradan tuh, Iya. itu nggak boleh tuh kalau lagi berbunga. Kenapa? Soalnya pengaruhnya kan itu si akar mengisap itu tuh mupuk itu tuh ngisap atau NPK atau puradan. Nah, jangan dipupuk sama puradan, soalnya itu puradan bahaya, keisap ke tanaman 40 hari itu. Kalau lagi bunting, lagi berkembang, jangan dipupuk sama puradan, itu masih nempel di buahnya. Seandainya dimakan sama kita, ada dampaknya kesehatan. Contoh, kita bisa punya penyakit TBC lah. Oh, itu tuh penyebabnya dari pupuk non organik itu ya, dari puradan tadi berarti ya? Iya, penyebab penyakit. Lagi kan kalau pupuk organik mah sehat makanannya. Juga ramah lingkungan gimana? Ramah lingkungan. Kalau pupuk sintetis atau kimia, kimia, itu kan merusak alam. Jadi Oh, ada dampak alamnya juga gitu ketika Merusak kita alam. menggunakan pupuk kimia gitu ya? iya, lagi pupuk kimia mah istilahnya
kalau ke tanah itu jadi asam. Kalau lama-lama jadi tandus. Kalau organik tambah ke sana tambah subur. Kita ditekan lagi istilah biaya-biaya operasionalnya. Bisa kita kalau bagus bisa 300% tuh untungnya. Oh, 300% itu Iya. dari modal tuh. Ya dari modal itu. Jadi sedikit menghemat gitu ya antara kita bertani menggunakan pupuk organik sama non organik. Jelas lebih untung yang organik dong ya kalau gitu ceritanya. Ya jelas pupuk organik. Organik mah ramah lingkungan. Tapi kan lama itu kalau pakai organik. Emang lama organik cuman kalau pupuk ada semua juga ada kelemahan dan kelebihan. Contoh, Ya, kalau pupuk organik, ya. kalau kita sebar hijaunya tahan lama gitu. Kalau pupuk non organik kimia Iya. cepat emang ke ininya, cuma cepat juga layunya. Iya. Serap sama tanaman teh. Iya. Jadi bisa jadi solusi ya sebenarnya kalau pupuk organik itu. Ya betul, jadi solusi untuk istilahkan kita di masyarakat pertanian kan kebanyakan menengah ke bawah. Iya. Apalagi sekarang zaman milenial, orang-orang daerah Jawa Barat kebanyakan pengen kerja di pabrik, Oh di iya. pabrik aja, nggak mau itu. Kita kan lahan tanah kita subur, Iya. kata Kus Plus motong rat kayu dan batu jadi tanaman. Terus Tanah subur, Iya. rakyat pada nganggur. Aduh, keterlaluan. Jadi karena tanah subur rakyat nganggur itu nggak etis berarti ya. Pada hakikatnya kita tuh surga kan, kata Kus Plus juga tanah kita itu tanah surga. Masa di surga seperti neraka? Iya bisa masuk. Berarti lebih bagus organik ya kalau mau bertani itu. Karena mungkin lihat dari dampak lingkungannya juga gitu, udah mulai terasa, entah itu dari pengadaan pupuk kimia yang sekarang sudah mulai langka katanya ya. Terus harganya juga udah mulai naik dari yang biasanya segitu gitulah, berapa nggak tahu saya. Yang harga urea tuh. Saya udah nggak beli urea, saya sekarang pakai pupuk organik aja. Oh iya benar. Kurang tahu lah di pasaran itu. Ya berarti kembali ke alam lah sekarang mah ya, karena orang dulu juga gimana tuh pertanian dulu sebelum era modern masuk gitu. Nah, kalau pertanian dulu Ya. identik dengan kita punya ternak kerbau, sapi, domba, bebek. Nah, kotorannya itu Oh iya. ke sawah atau ke ladang. Oh iya, jadi apa integrated itu apa? Nah, jadi kesinambungan integrated farm. Oh iya, apa integrated farm gitu ya. Farm. Jadi integrated farm tuh kayak gimana contohnya? Ya, jadi gini, kita kan mau nanam seperti nanam padi. Ya. Nah, nanam padi, kita kan punya ternak domba atau sapi. Nah, itu kan kotorannya bisa dibuang ke sawah, dipakai pupuk. Iya. Seandainya kita mau bikin pupuk kimia juga, kalau udah pakai itu sedikit itu pupuk kimianya. Oh iya. Demikian. Iya. Berarti banyak ya manfaatnya ya dari bertani organik itu. Selain ramah lingkungan juga berkesinambungan ya, kalau misalkan kita punya sawah ya harus punya kerbau gitu atau Kambing, minimal. domba, bebek, ayam. Ya jadi dari situ gitu ininya apa circle-nya ya, mata rantainya gitu. Iya, mantaranya dari situ. Nah, baru kita istilahnya bisa sejahtera. Oh Kalau iya. pupuk kimia nggak bakalan, itu untukan pabrik sebetulnya. Oh, Sengaja iya, itu iya, istilah iya. oligarki. Iya. Lumayan sih kalau masalah ngomongin oligarki ya dan kepentingan kapitalis kayak gitu. Nah, betul, kapitalis. Iya benar. Jadi sama kayak perlawanan juga ya bertani itu. Jelas perlawanan kan istilahnya, kan tarik ekonomi. Oh, Dia iya. juga pabrik nggak mau rugi dong. Makanya diiklankan semua sampai ya dia kan istilahnya orang kapitalis. Yang penting untungan, biarin rakyat miskin juga. Iya benar. Ya benar. Setuju. Mungkin
cukup dulu ya, karena biar berkelanjutan lah konten podcastnya. Ini kan baru mengawali ya, mudah-mudahan subscriber suka gitu tentang pembahasan seputar pertanian ini gitu. Lanjut nanti buat episode selanjutnya adalah ya Pak ya. Iya, lanjut. Kita bakal terus konten podcast gitu. Masalah pertanian. Masalah pertanian sekaligus sharing lah gitu. Kalau ada masukan ya mungkin bisa di komen, atau mau ngebahas pertanian apa lagi gitu, atau ada apalah. Pokoknya tinggal di komen, kasih saran aja gimana gitu ya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe ya. Starapam, oke? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.